Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. 100 pertanyaan muncul di benak seorang pria kaya ketika dia melihat seorang anak laki-laki yang dikenalnya mengemis di taman. Dia mengenal anak laki-laki itu dan ibunya, dan melihatnya mengemis membuat hati pria itu hancur. "Aku tidak percaya ini," katanya beberapa menit kemudian. Phil adalah seorang pengusaha kaya yang telah membangun perusahaannya dari nol. Dia belajar di sekolah bisnis tetapi tidak termasuk siswa yang paling cerdas. Dia telah bekerja keras untuk mencapai suatu titik dalam hidupnya ketika dia tidak perlu mengkhawatirkan keuangannya. Selain bekerja keras untuk mendapat untung besar, Phil suka makan di luar ruangan dan pergi ke taman terdekat untuk berjalan-jalan. Dia tidak punya pacar atau keluarga, jadi dia punya banyak waktu luang setelah pulang kerja. Suatu hari dia memutuskan untuk pergi makan siang di restoran baru di taman. Dia telah membaca banyak ulasan bagus tentang makanan dan berpikir dia harus mencobanya. Pelayan memintanya untuk duduk di luar sementara koki menyiapkan makanannya. Sambil menunggu makanannya, Phil memandangi orang-orang di taman. Di sebelah kirinya dia bisa melihat anak-anak bermain dan berlarian. Ketika dia memalingkan wajahnya ke kanan, wajah seorang anak laki-laki menarik perhatiannya. "Tunggu, apa aku mengenalnya?" dia bertanya-tanya. Anak laki-laki kecil itu memegang papan nama dan meminta uang, berdiri di dekat pagar taman. Ketika Phil melihat bocah itu menoleh ke arahnya, dia membeku. "Ya, saya kenal dia," pikir Phil. Phil sangat mengenal anak laki-laki itu dan ibunya dan terkejut melihat anak laki-laki itu mengemis. Alih-alih menunggu makanannya di atas meja, Phil bangkit dan bergegas menuju bocah itu. Saat mendekatinya, Phil melihat apa yang tertulis di papan itu. "Bantu bayar operasi ibu saya." Phil membaca tanda itu dengan nada bingung. "Hai, apa yang terjadi dengan ibumu?" Phil bertanya pada anak laki-laki itu. "Dia tidak enak badan selama setahun terakhir," jawab anak laki-laki itu ketika dia mencoba mengenali Phil. "Para dokter mengatakan dia perlu segera dioperasi, tetapi kami tidak punya cukup uang untuk membayarnya." Phil melihat ke tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bocah itu memohon untuk menyelamatkan nyawa ibunya. "Aku sangat menyesal mendengarnya," kata Phil. "Kami menjual mobil, perhiasan, barang elektronik, semua yang kami miliki," kata bocah itu. "Kami membayar untuk operasi pertamanya, tapi sekarang kami tidak punya apa-apa untuk dijual. Dia harus menjalani operasi lagi secepat mungkin." Kata-kata anak laki-laki itu menyentuh hati Phil dan dia menangis. Aku tidak percaya ini," katanya sambil menyeka air mata dari wajahnya. "Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit? Aku ingin bertemu ibumu." Bocah itu setuju dan melompat ke mobil Phil. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis dalam perjalanan ke rumah sakit. Tetapi dia tidak dapat menahannya. Dia terkejut mengetahui tentang penyakit wanita itu. Di sini, anak laki-laki itu menunjuk ke arah parkir rumah sakit. Setelah memarkir mobil, Phil mengikuti anak laki-laki tersebut ke kamar rumah sakit dan berbicara dengan dokter tentang kondisi wanita tersebut. "Nyonya Melissa perlu segera dioperasi," kata dokter. "Kami akan memulai prosedur segera setelah kami menerima dana." Phil mengangguk dan memberitahu para dokter bahwa dia akan membayar untuk operasinya. "Tolong persiapkan untuk operasi, saya akan melakukan pembayaran di resepsionis," katanya kepada para dokter. Setelah Phil membayar tagihan medis, anak laki-laki itu memeluknya dan berkata, "Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa ibuku.
Aku tidak pernah berpikir kamu akan membantu kami seperti ini. Ayo, Phil menepuk punggung bocah itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku harus membantu ibumu. Phil duduk di ruang tunggu di samping bocah itu sementara para dokter melakukan operasi Melissa. Beberapa jam kemudian, tim dokter dan perawat muncul dari ruang operasi dan memberitahu Phil bahwa semuanya baik-baik saja. Anda bisa bertemu Nyonya Melissa dalam beberapa jam, kata perawat itu kepada Phil. Begitu Melissa sadar, putranya bergegas masuk ke kamar rumah sakit dan memeluknya. Bu, apakah kamu tahu siapa yang membayar operasimu? Dia bertanya. Melissa mengerutkan kening sambil menatap putranya sebelum pandangannya beralih ke Phil yang baru saja memasuki ruangan. Phil, apakah itu kamu? Dia tersenyum. Iya, Bu Melissa. Phil mengangkat alisnya dan tersenyum. Murid favoritmu ada di sini. Aku tidak percaya ini, kata Melissa dan memberi isyarat agar Phil mendekati tempat tidurnya. Terima kasih, Phil. Dia memegang tangannya. Aku sangat beruntung memiliki murid sepertimu. Beberapa hari kemudian Melissa keluar dari rumah sakit. Begitu dia sampai di rumah, dia mengundang Phil untuk minum kopi. Mereka duduk bersama dan mengingat waktu Phil di universitas. Phil berada di tahun seniornya ketika Melissa bergabung dengan universitas sebagai asisten dosen. Dia telah lulus dari universitas yang sama dengan gemilang. Dia bertemu Phil ketika dosen mengancam akan mengeluarkannya karena kinerjanya yang buruk. Dia mengira Phil bisa bekerja keras dan lulus dengan nilai bagus, tetapi dosen lain mengira dia tidak akan lulus. Melissa membela dia dan meminta dosen untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Saya berjanji akan mencoba yang terbaik untuk mengajarinya segalanya dari awal dan memperjelas konsepnya, katanya kepada mereka. Phil setuju untuk belajar di bawah pengawasan Melissa dan kagum melihat bagaimana dia mengajarinya sebuah konsep yang tidak dapat dia pahami sebelumnya. Dia menganggapnya mentornya dan sangat menghormatinya. Ketika hasil ujian semester terakhirnya diumumkan, Phil terkejut mengetahui bahwa dia mendapat nilai bagus. Setelah menerima hasilnya, dia bergegas ke kantor Melissa dan berterima kasih atas semua usahanya. Anda adalah dosen terbaik yang bisa saya minta, Bu Melissa, Phil memberitahunya. Setelah lulus, Phil mendirikan perusahaannya dan menerapkan konsep yang diajarkan Melissa padanya. Dia dengan cepat mendapat untung besar dan selalu mendedikasikan kesuksesannya untuk Melissa. Setiap 6 bulan sekali dia akan mengunjungi universitasnya dan bertemu Melissa. Dia dipromosikan dan bekerja sebagai dosen dan terkadang bahkan membawa putranya ke sana. Phil telah bertemu dengannya berkali-kali dan langsung mengenali bocah itu ketika dia melihatnya mengemis di taman. Maaf, saya tidak bisa mengunjungi Anda tahun lalu, Melissa, kata Phil sambil duduk di ruang tamunya. Saya tidak menyangka Anda sakit. Tidak apa-apa sayang, jawab Melissa. Terima kasih telah membayar operasi saya. Saya berutang banyak kepada Anda. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membayar semua yang Anda lakukan untuk membantu saya lulus dengan nilai bagus. Phil tersenyum. Anda adalah dosen terbaik. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan lupakan orang-orang yang membantu Anda selama masa sulit Anda. Bahkan setelah mendapatkan ribuan dolar, Phil tidak pernah melupakan guru yang membantunya lulus. Dia percaya dia sukses karena apa yang diajarkan Melissa padanya selama semester terakhirnya. Selalu membantu orang lain. Phil bisa saja mengabaikan anak laki-laki di taman itu, tetapi dia pergi membantunya karena kebaikan. Penting untuk membantu orang lain ketika Anda tahu Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk mengubah hidup orang lain.